Ini adalah cerita tentang gadis desa ini menolong burung elang putih yang terluka. Lihat keajaiban ini yang terjadi. Pagi itu, kabut tipis masih menutupi lembah desa kecil di kaki gunung. Burung-burung mulai bersiul, dan sinar matahari pertama menembus celah-celah pepohonan, memantul di permukaan sungai yang jernih. Di tengah pemandangan yang menenangkan itu, tampak seorang gadis kecil berlari-lari membawa keranjang anyaman di tangannya. Namanya Dara, berusia 14 tahun. Rambutnya hitam legam terikat sederhana, wajahnya bersih meski tak dilapisi perhiasan atau make-up, dan matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Dara tinggal bersama neneknya, Nenek Sari, yang sudah lanjut usia, tapi masih cekatan merawat kebun dan ternak kecil mereka. Orang tua Dara meninggal saat ia masih balita, meninggalkan kenangan yang samar namun hangat di hatinya. Dara, hati-hati di jalan. Jangan terlalu dekat ke sungai, teriak neneknya dari belakang rumah bambu mereka. Iya, Nek, jawab Dara sambil tersenyum. Ia sudah terbiasa mendengar suara neneknya yang riang sekaligus tegas. Hari itu, Dara pergi ke hutan kecil di pinggir desa untuk mencari rumput dan daun-daunan segar untuk kambing mereka. Hutan itu lebat, dengan pepohonan tinggi menjulang, lumut hijau menempel di batang pohon, dan aroma tanah basah yang khas. Dara menyukai hutan. Baginya, hutan bukan hanya tempat mencari bahan makanan, tetapi juga sahabat yang memberi ketenangan dan kebebasan. Saat sedang memetik daun-daun hijau, terdengar suara paruhasan yang memekakkan telinga. Dara berhenti sejenak, menahan napas. Suara itu terdengar seperti tangisan hewan yang kesakitan. Ia menoleh ke arah suara dan melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Seekor elang putih besar terbaring di tanah dengan sayap sobek, matanya menatap Dara dengan ekspresi takut dan kesakitan. "Ah, kau terluka," gumam Dara sambil mendekat perlahan. Ia tahu elang adalah hewan yang kuat dan bisa menyerang jika merasa terancam. Namun, hatinya tak tega melihat penderitaan makhluk itu. Dara mencari-cari di sekitar hutan, menemukan beberapa daun obat tradisional yang biasa digunakan neneknya untuk mengobati luka ternak. Ia mencuci luka elang dengan air sungai, membersihkan kotoran dan jerat yang menjerat sayapnya. Tangan Dara gemetar, bukan karena takut, tetapi karena cemas. "Semoga kau tidak terlalu parah." Elang itu menggerakkan kepalanya, mencoba melawan rasa sakit, namun tidak menggigit. Seolah ia merasakan bahwa Dara bukan ancaman. Dara menutup mata sejenak, merasakan getaran aneh di udara. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga liar yang tumbuh di sekitar mereka. "Aneh, rasanya damai di sini," bisiknya. Setelah beberapa menit, Dara mengambil sisa ayam yang dibawa dari rumah untuk makan siang dan memberikannya kepada elang itu. Dengan hati-hati, ia memecahkan potongan ayam menjadi ukuran kecil, lalu menaruhnya dekat paruh elang. Perlahan, elang itu mulai mematuk sedikit demi sedikit. Dara tersenyum lega. "Tenang saja, aku akan merawatmu," kata Dara lembut, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri juga. Hari itu, Dara memutuskan untuk membawa elang ke sebuah tempat aman di hutan, di bawah pohon besar yang rindang, jauh dari jangkauan pemburu. Ia membuat tempat beralaskan daun-daun dan ranting, sambil terus memeriksa kondisi sayap elang. Setiap kali elang menggerakkan sayapnya sedikit, Dara merasa campuran antara haru dan kagum. "Kau begitu indah dan kuat, meski terluka." Seiring sore tiba, cahaya matahari yang hangat menembus dedaunan. Dara duduk di samping elang itu dan mengamati gerakan hutan. Burung-burung kecil berkicau, kupu-kupu berterbangan, dan sungai berkilau seperti kaca. Tapi yang paling menarik perhatian Dara adalah energi yang terasa berbeda sejak ia merawat elang. Air sungai terasa lebih jernih,
bunga-bunga liar mulai bermekaran lebih cerah dari biasanya, dan daun-daun pohon tampak lebih segar. "Apakah ini karena kau?" Dara bertanya pelan, menatap mata elang yang bersinar seperti kristal di cahaya senja. Tidak ada jawaban verbal, tentu saja. Namun, elang itu mengepakkan sayapnya perlahan, seolah mengangguk. Dara menahan napas. Ia merasa ada hubungan istimewa antara dirinya dan makhluk ini, seolah mereka saling memahami tanpa kata-kata. Malam itu, Dara tidur di bawah pohon besar, menjaga elang yang masih kesakitan. Suara hutan malam, suara jangkrik, hewan malam, dan gemericik air sungai menjadi musik pengantar tidur yang menenangkan. Dara menatap elang itu dan berjanji dalam hati, "Aku akan merawatmu, aku akan melindungimu. Kau bukan sekadar burung, kau teman, bahkan mungkin sahabat seumur hidupku." Malam berlalu dengan damai. Dara tidak tahu bahwa tindakan kecilnya, menolong seekor elang putih, akan mengubah hidupnya, desa, dan bahkan alam sekitar dalam cara yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah keajaiban sedang menunggu untuk terungkap. Sejak malam itu, Dara mulai menganggap elang putih yang ia selamatkan sebagai sahabat yang tak ternilai. Dara menamai elang itu Putih, karena bulunya yang bersih dan bercahaya saat terkena sinar matahari pagi. Setiap hari, setelah membantu neneknya di ladang dan memberi makan ternak, Dara selalu menyempatkan diri untuk pergi ke hutan, mengunjungi Putih, dan merawatnya. Pagi hari itu, matahari baru saja menembus kabut tipis, ketika Dara membawa beberapa potongan ayam dan beberapa daun obat herbal yang dibawanya dari rumah. Ia menapaki jalan setapak menuju pohon besar tempat Putih beristirahat. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang baru mekar. Dara tersenyum, seolah seluruh hutan menyambutnya. Sesampainya di tempat Putih, Dara melihat sesuatu yang membuatnya terkesima. Putih sudah berdiri, meski sayapnya belum sepenuhnya sembuh. Ia menatap Dara dengan mata tajam namun penuh rasa percaya. Saat Dara meletakkan potongan ayam di tanah, Putih mematu perlahan, menandakan rasa terima kasihnya. "Lihat, kau sudah sedikit lebih kuat hari ini," kata Dara, membelai bulu leher Putih dengan lembut. Tidak lama kemudian, Dara menaruh tangannya di tanah di dekat Putih, dan tiba-tiba merasakan getaran halus yang mengalir melalui tubuhnya. Daun-daun di sekitar tempat itu tampak bergoyang meski tak ada angin, dan bunga-bunga liar yang sebelumnya layu perlahan mulai mekar. Dara menatap sekeliling dengan mata membesar. Apa kau yang membuat ini terjadi?" gumamnya, setengah takut, setengah takjub. Putih mengepakkan sayapnya sekali, dan Dara merasa ada energi hangat yang menyelimuti mereka. Ia menyadari bahwa persahabatan mereka lebih dari sekadar manusia dan hewan biasa. Ada ikatan yang tak terlihat, seolah alam sendiri merespon kebaikan hati Dara. Hari demi hari, persahabatan mereka semakin erat. Dara mulai berbicara dengan Putih seakan ia bisa mengerti setiap kata. "Besok aku akan memetik daun-daun ini untukmu. Nanti kita buat tempat tidur yang lebih nyaman," kata Dara suatu sore sambil menyiapkan tempat tidur dari daun-daun dan ranting yang lembut. Putih, meski tak bisa berbicara, menunjukkan respon dengan mengepakkan sayapnya perlahan, menggesekkan kepalanya ke tangan Dara, dan mengeluarkan suara paruhasan yang terdengar seperti kicauan lembut. Dara tersenyum, merasa seolah Putih sedang mengucapkan terima kasih. Namun, persahabatan mereka bukan tanpa tantangan. Beberapa pemburu yang selama ini mengincar elang putih mulai muncul di sekitar desa. Dara tahu mereka bisa membahayakan Putih. Ia menjadi lebih waspada dan belajar bersembunyi dari pandangan manusia lain saat berada di hutan. Setiap kali Putih mengepakkan sayapnya,
Dara menyadari bahwa hewan itu memiliki kemampuan untuk merasakan bahaya. Suatu sore, ketika Dara sedang menyisir hutan untuk mencari rumput segar, ia melihat sekelompok burung kecil terbang mendekati Putih dan seolah membentuk lingkaran di sekitarnya. Bunga-bunga yang ada di sekitarnya mulai mekar lebih cerah, dan sungai kecil di dekat mereka tampak lebih jernih dari sebelumnya. Dara tertegun. Kau benar-benar istimewa, ya, Putih, katanya pelan. Bukan hanya indah, tapi kau membawa hidup bagi semua yang ada di sekitar kita. Desa mulai merasakan efek kecil dari kehadiran Putih. Air sumur di rumah Dara dan beberapa rumah tetangga terasa lebih jernih, sayur mayur di ladang tampak lebih subur, dan suasana di desa terasa damai, seolah ada energi positif yang mengalir tanpa mereka sadari. Dara merasa bangga dan bahagia, tapi juga sadar bahwa ia harus menjaga rahasia ini. Pada suatu malam, ketika Dara duduk di tepi sungai sambil mengamati Putih yang beristirahat di cabang pohon tinggi, ia merasa ingin berbagi rahasia ini dengan seseorang. Namun, ia teringat pesan neneknya, "Jangan semua orang kau beritahu, Dara. Ada hal-hal yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan." Dara menunduk, menghela napas panjang. Ia mulai mengerti bahwa tanggung jawabnya lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia bukan hanya merawat Putih, tapi juga menjaga keajaiban yang muncul bersamanya. Seiring hari berganti, Dara dan Putih menghabiskan waktu bersama dengan berbagai cara. Mereka bermain di tepi sungai, Dara melemparkan ranting kecil agar Putih menangkapnya. Kadang, Putih menuntun Dara ke tempat-tempat tersembunyi di hutan yang penuh bunga dan buah-buahan liar. Dara belajar banyak tentang alam dan kehidupan hewan. Ia merasa bahwa persahabatan mereka bukan hanya menghibur, tapi juga mengajarkan pelajaran berharga tentang kesabaran, keberanian, dan empati. Suatu pagi, saat kabut menutupi desa, Putih mengepakkan sayapnya dengan keras, lalu terbang melingkar di atas kepala Dara beberapa kali. Dara menatap langit dan merasakan energi hangat yang menembus seluruh tubuhnya. Di saat itu, Dara tahu bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar manusia dan hewan. Ada sesuatu yang magis, seolah Putih sedang memberinya keberanian dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, saat Dara kembali ke rumah, ia menceritakan kepada neneknya tentang keajaiban kecil yang terjadi di hutan. Nenek Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dara, kau memiliki hati yang baik, itu sebabnya alam memberkatimu. Jagalah Putih dengan sepenuh hati, dan ia akan selalu melindungimu." Dara menutup mata malam itu dengan perasaan hangat. Ia tahu hidupnya mulai berubah. Bukan karena kekayaan atau kemewahan, tapi karena persahabatan yang tulus, keberanian untuk menolong yang lemah, dan cinta pada alam. Sebuah kisah keajaiban baru sedang dimulai, dan Dara merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa minggu setelah Dara mulai rutin merawat Putih, kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Namun, Dara merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ada rasa tegang yang samar, seperti bayangan gelap mengintai di balik pepohonan hutan. Putih, yang biasanya tenang, tampak gelisah, mengepakkan sayapnya lebih cepat dari biasanya dan menatap ke arah tepi hutan dengan mata tajam. "Tenanglah, Putih, tidak ada apa-apa, kan?" kata Dara sambil meraih sayap elang itu untuk menenangkan. Tapi ia sendiri merasakan jantungnya berdebar. Ia belum pernah melihat Putih setegang ini. Beberapa hari sebelumnya, kabar tentang elang putih yang muncul di hutan tersebar sampai ke desa tetangga. Ada pemburu yang mendengar cerita tentang bulu putih elang yang konon membawa keberuntungan dan kekayaan. Mereka mulai berkeliaran di sekitar hutan, mencoba melacak keberadaan Putih. Suatu sore,
Dara sedang mengumpulkan rumput untuk kambing ketika ia melihat jejak kaki manusia yang baru di tanah lembab dekat sungai. Jejak itu besar, sepatu kulit dengan paku di bagian bawahnya, jelas milik pemburu. Dara merasakan rasa takut yang menusuk. Ia tahu Putih bisa terancam. "Putih, kita harus lebih hati-hati," bisiknya sambil menatap sahabatnya. Putih mengepakkan sayapnya, seolah mengerti peringatan itu. Dara memutuskan untuk membuat tempat persembunyian baru lebih dalam di hutan, jauh dari jalan setapak dan pandangan manusia. Malam itu, Dara tidak bisa tidur. Suara hutan biasanya menenangkan, tetapi malam itu terdengar bisikan aneh dari arah sungai. Ia bangun, membawa lampu minyak kecil, dan mengendap keluar rumah bambu. Ia melihat cahaya api kecil bergerak di kejauhan, pemburu sedang menyiapkan perangkap. Dara menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah ujian pertama bagi dirinya dan Putih. Keesokan harinya, Dara menyelinap ke hutan dengan Putih di sisinya. Mereka bergerak dengan hati-hati, mengikuti jalur aman yang Dara hafal. Tiba-tiba, Putih berhenti dan menatap ke arah semak-semak. Dari balik semak, muncul dua pemburu yang sedang memasang jerat besar. Putih mengepakkan sayapnya dengan cepat, mengeluarkan suara paruhasan yang keras, seolah memberi peringatan. Dara menahan napas. Ia tahu mereka harus bertindak cepat. Ia mencari ranting panjang, dan dengan hati-hati mencoba merobohkan perangkap sebelum salah satu pemburu menyadari keberadaan mereka. Namun, salah satu ranting patah, membuat suara keras di hutan. Pemburu itu menoleh dan mata mereka bertemu dengan Dara. "Hei, ada gadis kecil di sini," teriak salah satu pemburu sambil mengejar. Dara berlari, membawa Putih yang terbang rendah untuk menutupi posisinya. Jantung Dara hampir meloncat keluar dari dada, tapi ia terus berlari menembus semak dan pohon, sampai akhirnya mereka berhasil mencapai tempat aman yang telah Dara siapkan sebelumnya. Dara duduk di atas tanah, terengah-engah. Putih mendarat di bahunya, mengepakkan sayapnya perlahan, seolah mencoba menenangkan Dara. Dara menatap elang itu, dan air mata mulai menetes. Kau hampir saja," gumamnya sambil memeluk Putih erat-erat. Malam itu, Dara menyadari satu hal penting. Persahabatannya dengan Putih bukan hanya tentang merawat, tapi juga melindungi satu sama lain dari bahaya yang nyata. Ia merasa ada tanggung jawab besar di pundaknya, tidak hanya untuk Putih, tetapi juga untuk desa yang mulai merasakan keberkahan dari kehadiran elang putih itu. Beberapa hari setelah insiden itu, Dara mulai membuat rencana. Ia menyiapkan ramuan herbal untuk menyembuhkan luka kecil Putih akibat perangkap, dan membuat sistem peringatan sederhana di hutan, ranting yang mudah patah dan daun kering yang menimbulkan suara jika ada manusia masuk. Dara merasa bangga dengan kreativitasnya, tapi tetap khawatir jika pemburu kembali dengan lebih licik. Suatu sore, ketika Dara duduk di tepi sungai sambil memandangi Putih yang mulai pulih, ia melihat fenomena aneh. Air sungai yang biasanya jernih berkilau lebih terang, dan cahaya matahari menembus permukaan air seperti emas cair. Ikan-ikan kecil melompat keluar dari air, berenang lebih lincah. Dara terpesona. "Kau benar-benar spesial, Putih," bisiknya. "Bukan hanya teman, tapi juga pelindung, dan mungkin penjaga desa ini." Tiba-tiba, Putih mengepakkan sayapnya ke udara, membuat cahaya putih menyebar di sekeliling mereka. Dara merasa hangat dan tenang, seperti semua ketakutan dan rasa cemasnya lenyap sejenak. Ia menyadari bahwa keajaiban Putih mulai muncul tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada alam di sekitarnya. Namun, Dara tahu bahaya belum berakhir. Pemburu masih mengintai, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja.
Dara menatap Putih dengan tekad. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama, Putih. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih waspada. Malam itu, Dara tidur di hutan untuk berjaga. Ia merasakan napas Putih yang hangat di dekatnya, dan suara hutan yang damai seolah memberikan keberanian. Dara tahu, meski bahaya mengintai, persahabatan mereka lebih kuat. Ia mulai menyadari satu hal penting, keajaiban Putih bukan hanya tentang keindahan atau kekuatan, tapi tentang cinta, keberanian, dan ketulusan hati. Dan dari kejauhan, di balik pepohonan gelap, pemburu itu mengintai lagi. Mereka belum menyerah, dan ancaman yang lebih besar akan datang. Dara harus siap menghadapi ujian yang lebih berat, bukan hanya untuk Putih, tetapi juga untuk keselamatan desa dan keajaiban yang mulai muncul di dunia mereka. Beberapa minggu setelah peristiwa menegangkan dengan pemburu, kehidupan Dara di hutan menjadi lebih tenang. Putih mulai pulih sepenuhnya, sayapnya kembali kuat, dan mata elang itu bersinar cerah. Persahabatan mereka semakin erat, dan Dara merasa seakan hutan itu hidup bersama mereka. Suatu pagi, Dara bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang sejuk menyelimuti desa, dan kabut tipis menutupi lembah. Dara menyiapkan beberapa potongan ayam dan daun herbal yang ia bawa dari rumah, kemudian bergegas menuju pohon besar di hutan tempat Putih biasanya beristirahat. Sesampainya di sana, Dara tersentak melihat fenomena luar biasa. Pohon-pohon di sekitar pohon tempat Putih mendarat tampak lebih hijau, dedaunan berkilau seolah tersiram embun yang bercahaya. Bunga-bunga liar yang biasanya layu mulai mekar dengan warna yang lebih cerah, dan aroma harum yang lembut memenuhi udara hutan. Kau yang melakukan ini, ya, Putih? Dara berbisik pelan. Elang itu menatap Dara dengan mata tajam, lalu mengepakkan sayapnya perlahan. Angin hangat berhembus, menyingkap rambut Dara dan membuat daun-daun bergetar lembut di sekitar mereka. Dara tersenyum, jantungnya berdebar antara kagum dan tak percaya. Kembali ke desa, Dara membawa beberapa bunga liar yang mekar di sekitar Putih. Saat ia meletakkan bunga itu di dekat sumur desa, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Air sumur yang tadinya keruh dan sedikit berwarna berubah menjadi sangat jernih dan segar. Beberapa warga yang datang untuk mengambil air terkejut dan segera memuji keberkahan yang mereka rasakan. "Lihat ini! Airnya begitu bersih, segar sekali," teriak seorang ibu sambil menatap Dara dengan mata penasaran. Dara menunduk, tersenyum malu. Ia tidak menjelaskan bahwa itu semua karena Putih. Ia hanya berkata, "Mungkin Allah memberi berkah hari ini, mari kita jaga hutan kita." Seiring waktu, keajaiban Putih mulai terlihat lebih nyata. Ladang-ladang di desa yang sebelumnya kering dan kurang subur, mulai menghijau dan berbuah lebat. Ternak menjadi lebih sehat, dan bahkan beberapa warga yang sedang sakit ringan mulai merasa lebih segar setelah meminum air sumur di dekat hutan. Dara mulai memahami bahwa Putih membawa energi positif yang memengaruhi lingkungan sekitar. Suatu siang, Dara memutuskan untuk membawa Putih ke dekat ladang untuk melihat pengaruhnya secara langsung. Putih mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi ladang, sementara Dara mengikuti dari belakang. Setelah beberapa menit, daun-daun yang tadinya layu mulai tegak dan buah-buahan tampak lebih segar. Dara hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Luar biasa," Dara menggumam. Ia merasa bangga, tapi juga khawatir. Keajaiban ini tentu bisa menarik perhatian orang lain, termasuk pemburu yang sebelumnya mencoba menangkap Putih. Dara menatap sahabatnya. "Kita harus lebih berhati-hati, Putih. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat tahu tentangmu."
Tidak hanya alam yang merespons kehadiran Putih. Warga desa yang awalnya skeptis mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka melihat bagaimana Dara selalu pergi ke hutan dan pulang dengan wajah berseri-seri. Beberapa anak desa mengikuti Dara diam-diam, berharap bisa melihat Putih. Namun, Putih selalu menjauh saat ada orang yang terlalu banyak memperhatikan, seolah menyadari bahwa manusia yang tidak bersih hati tidak boleh mendekat. Sore itu, Dara duduk di tepi sungai sambil mengamati Putih yang mendarat di cabang pohon tinggi. Air sungai berkilau seperti kaca, memantulkan cahaya matahari yang mulai turun. Dara tersenyum, merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia mulai berbicara dengan Putih, lebih sebagai curhat daripada perintah. Kau tahu, Putih, aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa seperti ini. Aku hanya seorang gadis desa biasa, tapi sekarang aku merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu kita. Sesuatu yang indah, tapi juga penuh tanggung jawab. Putih mengepakkan sayapnya sekali, dan seolah menjawab, membiarkan Dara merasa lega. Dara tersenyum, lalu menyentuh sayapnya dengan lembut. Ia merasakan kehangatan dan kekuatan yang menenangkan hati. Dari kejauhan, Dara melihat burung-burung kecil berkumpul mengitari Putih, seakan menyambut atau menghormatinya. Hari-hari berikutnya, keajaiban Putih semakin nyata. Tanaman di kebun Dara tumbuh lebih cepat, buah-buahan lebih manis, dan sungai di sekitar desa semakin bersih. Anak-anak desa mulai bermain di tepi sungai dengan gembira, sementara orang dewasa merasa lebih sehat dan bersemangat. Dara melihat bagaimana energi positif Putih memengaruhi bukan hanya alam, tapi juga kehidupan manusia di sekitarnya. Namun, Dara juga mulai menyadari sisi lain dari keajaiban ini. Keindahan dan berkah yang muncul bisa menarik orang yang serakah atau jahat. Ia tahu pemburu yang gagal sebelumnya tidak akan menyerah begitu saja. Dara menatap Putih dan berbisik, "Kita harus bersiap, sesuatu akan datang. Tapi aku yakin kita bisa menghadapi semuanya bersama." Malam itu, Dara tidur dengan rasa damai, ditemani suara hutan dan napas Putih yang hangat. Ia tahu bahwa persahabatan mereka telah membuka pintu keajaiban, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang besar. Hatinya dipenuhi harapan dan keberanian. Ia siap menghadapi tantangan berikutnya, karena ia tahu bahwa dengan Putih di sisinya, tidak ada yang tidak mungkin. Dara memejamkan mata, tersenyum, dan berjanji dalam hati. Keajaiban ini akan kita jaga. Aku akan melindungimu, Putih, dan kita akan membuat desa ini hidup dalam harmoni dan keberkahan. Beberapa minggu setelah keajaiban Putih mulai terlihat di desa, Dara merasa ada dorongan yang kuat untuk mengetahui lebih banyak tentang makhluk luar biasa yang menjadi sahabatnya. Suatu pagi, ia memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan, lebih jauh dari yang biasa ia kunjungi. Putih terbang di sisinya, seolah mengawasi dan melindunginya. Hutan semakin lebat. Pepohonan menjulang tinggi, akar-akar pohon berliku-liku, dan cahaya matahari yang menembus dedaunan membuat pola yang indah di tanah. Dara merasa damai, namun juga waspada. Ia tahu ancaman pemburu belum sepenuhnya hilang. Setelah berjalan beberapa jam, Dara menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak dan tanaman merambat. Dari dalam gua, terdengar suara lembut seperti nyanyian, mengalun dan membuat udara di sekitarnya terasa hangat. Dara mendekat dengan hati-hati, membawa beberapa ranting untuk berjaga-jaga. Di dalam gua, duduk seorang kakek tua dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam namun penuh kebaikan. Ia mengenakan jubah sederhana yang terbuat dari kain kasar, namun aura yang memancar darinya membuat Dara merasa tenang. Di samping kakek itu, terlihat beberapa hewan liar, burung, kelinci, dan monyet kecil duduk dengan tenang,
seolah mereka semua mengenal kakek itu. "Selamat datang, Dara," kata kakek itu dengan suara lembut namun tegas. "Aku telah menunggu kedatanganmu." Dara terkejut. Kau tahu namaku?" tanyanya. Kakek itu tersenyum. "Ya, aku tahu banyak hal yang terjadi di hutan ini. Dan aku juga tahu tentang Putih, elang putih yang kau selamatkan. Kau memiliki hati yang murni, itu sebabnya ia memilihmu." Dara merasa kagum, sekaligus penasaran. Putih, ia begitu luar biasa. Ia membawa keajaiban ke desa. Tapi, mengapa? Mengapa ia begitu istimewa? Kakek itu mengangguk pelan. Putih bukan elang biasa. Ia adalah penjaga alam, makhluk langka yang membawa keseimbangan dan berkah bagi semua makhluk hidup. Ia muncul hanya untuk manusia yang memiliki hati tulus dan keberanian untuk menolong yang lemah. Dara menatap Putih yang mendarat di cabang dekat gua. Ia merasakan kehangatan dari sahabatnya itu. "Tapi, apa aku bisa menjaga semua ini, kakek? Apa aku cukup kuat?" Kakek tua itu tersenyum dan bangkit perlahan. "Kekuatan bukan hanya tentang fisik, Dara. Kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus, keberanian, dan kesabaran. Kau telah menunjukkan semuanya saat menolong Putih. Sekarang, kau hanya perlu belajar cara menjaga energi yang mengalir dari sahabatmu itu." Ia kemudian memanggil Dara lebih dekat dan memberikan seikat daun dan bunga langka. Ini adalah ramuan hutan yang bisa membantu menjaga energi alam tetap seimbang. Kau harus menanam dan merawatnya di tempat Putih sering berada. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan, kau harus aktif menjaga keseimbangan ini. Dara menerima ramuan itu dengan hati-hati. "Aku akan melakukannya, kakek. Tapi, bagaimana aku tahu kalau aku benar-benar bisa melindungi Putih?" Kakek itu menatap Dara dengan penuh arti. Tanda kekuatan Putih bukan selalu terlihat secara jelas. Kadang, ia muncul dalam bentuk perubahan kecil. Tanaman tumbuh lebih subur, air menjadi jernih, hewan kembali sehat. Kau akan merasakannya sendiri. Tapi kau harus tetap rendah hati dan menjaga rahasia ini dari mereka yang serakah. Jika hati manusia tercemar keserakahan, energi Putih tidak akan bisa bekerja. Dara mengangguk. Kata-kata itu menenangkan sekaligus menegaskan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Ia mulai menyadari bahwa persahabatannya dengan Putih lebih dari sekadar teman. Ia adalah penjaga alam dan penghubung antara manusia dan keajaiban yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Kakek itu kemudian mengajak Dara berjalan-jalan di sekitar gua, menunjukkan beberapa tempat rahasia di hutan, mata air tersembunyi yang jernih, pohon tua yang bisa menjadi tempat persembunyian saat bahaya datang, dan bunga-bunga langka yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka atau menjaga energi alam. Dara belajar banyak dalam waktu singkat. Setiap langkah di hutan terasa seperti pelajaran tentang hidup, alam, dan hubungan manusia dengan makhluk lain. "Putih memilihmu, Dara," kata kakek itu saat mereka duduk di tepi sungai kecil yang memantulkan cahaya matahari. "Tapi ingat, setiap keajaiban membawa tanggung jawab. Kau harus bijaksana dalam menggunakan pengetahuan ini. Alam memberi berkah, tapi juga menguji mereka yang diberkahi." Dara menatap Putih yang mengepakkan sayapnya di atas kepala. Aku akan mencoba, kakek. Aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Putih." Kakek itu tersenyum, lalu memberikan sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk daun. "Ini untuk mengingatkanmu. Hati yang tulus adalah kunci dari semua keajaiban. Selalu gunakan hati itu, dan kau akan menemukan jalanmu."
Dara menunduk dan menerima kalung itu dengan penuh hormat. Ia merasa ada energi hangat mengalir dari liontin ke seluruh tubuhnya, membuatnya semakin percaya diri dan siap menghadapi tanggung jawab yang menunggu. Saat senja tiba, Dara mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Kakek itu menatapnya sambil berkata, "Ingatlah, Dara, keajaiban putih adalah hadiah, tetapi juga amanah. Jagalah ia, jagalah alam, dan kau akan melihat keajaiban yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan." Dara kembali ke desa, ditemani Putih yang terbang di sisinya. Hatinya penuh semangat dan keberanian baru. Ia tahu bahwa tugasnya tidak hanya melindungi Putih dari bahaya fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan alam dan energi yang mengalir melalui sahabatnya itu. Malam itu, Dara duduk di tepi sungai dekat desa, mengamati cahaya bulan yang memantul di air. Ia memikirkan semua yang diajarkan kakek bijak tadi. Semua rasa takutnya perlahan berubah menjadi keberanian. Ia tahu bahwa ia memiliki sahabat luar biasa dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan, tapi sekarang ia merasa siap. Dengan Putih di sisinya, Dara menatap langit malam, merasakan getaran energi positif yang mengalir di hutan, dan berjanji dalam hati, "Aku akan menjaga semua ini, Putih, untukmu, untuk desa, dan untuk alam. Bersama kita bisa menghadapi apapun yang akan datang." Beberapa minggu setelah pertemuan dengan kakek bijak di hutan, Dara merasa semakin percaya diri. Ia merawat Putih dengan lebih telaten, menjaga ramuan dan bunga-bunga khusus yang diberikan kakek, serta memperhatikan tanda-tanda alam di sekitar desa. Namun, Dara tahu bahwa bahaya pemburu belum hilang sepenuhnya. Suatu pagi, kabut tipis menutupi lembah desa, sementara Dara berjalan menuju hutan membawa potongan ayam dan daun herbal untuk Putih. Saat ia tiba di tempat persembunyian sahabatnya, Putih tampak gelisah. Elang itu mengepakkan sayapnya cepat, menatap ke arah semak-semak dengan mata tajam. "Tenang, Putih, apa kau merasakan sesuatu?" bisik Dara, menunduk untuk melihat arah tatapan Putih. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul dua orang asing berpakaian gelap, membawa senapan dan alat perangkap. Dara menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu pemburu itu datang bukan untuk mencari bulu biasa, mereka mengejar Putih karena keajaibannya. Dara berlari ke arah pohon tempat Putih beristirahat, sambil meraih ranting panjang untuk perlindungan. Putih mengepakkan sayapnya, lalu mengeluarkan suara paruhasan keras yang menggema di hutan, seolah memberi peringatan kepada pemburu. Pemburu itu terhenti sejenak, menatap Putih dengan rasa takut sekaligus keserakahan. "Lihat, itu elang putih," teriak salah satu pemburu. "Dengan bulu itu, kita bisa dapat untung besar. Tangkap sekarang." Dara menahan napas, sambil berpikir cepat. Ia tahu mereka tidak bisa menang melawan senapan dan alat perangkap biasa, tetapi Putih bukan elang biasa. "Putih, ayo. Kita harus lari dan sembunyi di tempat aman," bisiknya. Putih mengepakkan sayapnya dan terbang rendah, menutupi posisi Dara. Bersama, mereka menyusuri jalur rahasia yang hanya Dara ketahui, melalui semak lebat, akar pohon yang berliku, dan sungai kecil yang mengalir deras. Dara mendengar pemburu berteriak marah, mencoba mengikuti. Tetapi setiap kali mereka melangkah terlalu dekat, Putih mengepakkan sayapnya ke udara dan menimbulkan gelombang angin kuat yang menyingkirkan semak dan ranting, membuat jalur mereka semakin sulit diikuti. Dara terengah-engah, tetapi ia merasa aman karena Putih selalu ada di sisinya. Kau hebat, Putih," teriaknya sambil menunduk di balik akar besar. Putih menuki ke arah pemburu, membuat mereka terkejut dan menabrak beberapa perangkap yang mereka pasang sendiri. Bunyi jeritan dan benturan terdengar, tetapi Putih terus menjaga Dara.
Setelah beberapa menit menegangkan, Dara menemukan sebuah gua persembunyian kecil yang dia gunakan sebelumnya untuk menyimpan ramuan dan makanan. Mereka masuk ke dalam gua, menahan napas, dan mendengar pemburu berteriak marah di luar. Dara menunduk, memeluk Putih, dan mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. "Tenang, Putih, kita selamat untuk sekarang," gumam Dara. Ia merasakan getaran energi halus di sekitarnya, seperti alam merespon ketulusan hatinya dan keberanian sahabatnya. Cahaya lembut menyelimuti gua, dan daun-daun di dekat pintu gua bergetar seolah memberi peringatan tambahan bagi siapapun yang berniat jahat. Setelah beberapa saat, Dara memutuskan untuk keluar dengan hati-hati. Ia membawa beberapa ranting yang bisa digunakan sebagai alat pertahanan sederhana, sementara Putih mengepakkan sayapnya di atas kepala, menjaga posisi. Dari kejauhan, Dara melihat pemburu tampak bingung, mencoba mencari jalur yang benar, tetapi Putih terus mengawasi mereka. Malam itu, Dara duduk di tepi sungai bersama Putih, sambil merenungkan kejadian hari itu. Kau melindungiku, Putih, seperti yang selalu kau lakukan," katanya lembut. Putih menunduk, menyentuh bahu Dara dengan paruhnya secara perlahan, seolah menjawab, "Aku akan selalu melindungimu." Namun, Dara juga menyadari bahwa bahaya ini akan datang lagi, dan lebih kuat. Pemburu sebelumnya hanya 2 orang, tetapi mungkin akan ada lebih banyak yang mencoba menangkap Putih. Ia menghela napas panjang. "Kita harus lebih siap, Putih. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menyakitimu. Kita harus berpikir lebih cerdas." Keesokan harinya, Dara memutuskan untuk memperkuat perlindungan hutan mereka. Ia menanam beberapa bunga dan ramuan khusus yang diberikan oleh kakek bijak, membuat jalur semak dan akar yang sulit dilalui manusia, serta menyiapkan tanda peringatan sederhana. Putih membantu dengan mengepakkan sayapnya di udara, seolah menyebarkan energi positif untuk memperkuat perlindungan alami. Seiring hari berganti, ketegangan terus membayang. Warga desa mulai memperhatikan Dara yang sering pergi ke hutan lebih lama dan pulang dengan wajah serius. Beberapa anak yang penasaran mengikuti diam-diam, tetapi Putih selalu menjauhkan mereka dengan gerakan yang tidak menakutkan, hanya menegaskan batas aman. Suatu sore, ketika Dara sedang memeriksa ladang bersama Putih, mereka melihat jejak kaki baru di tanah lembab, jejak sepatu besar dan alat perangkap yang ditinggalkan di dekat sungai. Dara menelan ludah, menyadari bahwa pemburu semakin dekat dan licik. Ia menatap Putih dengan tekad. "Kita harus bersiap, Putih. Ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkanmu. Tapi aku tidak akan menyerah. Bersama, kita akan melindungi hutan ini, desa ini, dan semua yang kita sayangi." Putih mengepakkan sayapnya sekali, suara paruhannya terdengar seperti gema yang menguatkan semangat Dara. Mereka berdua menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat, sadar bahwa tantangan yang lebih besar menanti. Malam itu, Dara tidur dengan Putih di sisinya, mendengar suara hutan yang damai. Ia tahu bahwa pertarungan melawan pemburu hanyalah awal. Ia harus belajar lebih banyak, berpikir lebih cerdas, dan menjaga keseimbangan alam dengan hati yang tulus. Dan yang terpenting, ia menyadari bahwa keajaiban Putih bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keberanian, kesabaran, dan ikatan batin yang tak tergoyahkan. Dara menutup mata dan berbisik dalam hati. "Kita akan menghadapi semua ini, Putih. Bersama kita bisa melindungi apa yang benar-benar berharga." Hari itu, suasana hutan terasa lebih tegang dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Dara merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Putih, yang biasanya tenang saat Dara mendekatinya,
kini mengepakkan sayapnya dengan cepat, menatap ke arah semak-semak dengan mata tajam. "Putih, ada apa?" tanya Dara pelan, namun suara hati kecilnya sudah memberi peringatan. Elang putih itu menukik sebentar, lalu kembali ke bahunya, seolah mengingatkan Dara bahwa bahaya nyata sudah dekat. Beberapa jam kemudian, Dara melihat jejak kaki baru di tanah lembab, sepatu besar dan alat perangkap. Ia tahu, pemburu itu bukan hanya 2 orang terakhir yang mereka hadapi. Kini, jumlah mereka lebih banyak, dan mereka lebih berani serta licik. Dara menelan ludah, merasakan ketegangan di dadanya. "Tapi kita bisa melakukannya, Putih. Bersama, kita pasti bisa," gumam Dara sambil meraih ranting panjang untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah berat dan bisikan orang dewasa. Dara mengintip perlahan dan melihat 3 pemburu bersenjata lengkap bergerak menuju hutan, membawa perangkap dan jaring besar. Mereka tampak berpengalaman dan bertekad menangkap Putih, tidak peduli apapun risikonya. Dara segera memberi isyarat kepada Putih. Elang putih itu mengerti, terbang rendah dan mulai mengepakkan sayapnya, menciptakan angin kencang yang membelokkan ranting dan daun, membuat jalur pemburu semakin sulit. Dara berlari mengikuti jalur rahasia yang hanya ia ketahui, menuju tempat persembunyian mereka di gua kecil. Namun, pemburu itu cepat menyesuaikan diri. Mereka mulai membagi diri, mencoba mengepung Dara dan Putih dari beberapa arah. Dara merasakan jantungnya berdebar kencang, tapi ia mengingat semua yang diajarkan kakek bijak. Ketenangan hati dan keberanian adalah kunci. Putih kemudian mengepakkan sayapnya lebih lebar. Cahaya putih yang berasal dari bulunya menyebar ke sekitar hutan, membuat bayangan dan cahaya berpadu, mengganggu penglihatan pemburu. Dara merasa hangat dan tenang, seolah energi alam sendiri melindungi mereka. Ia mengambil kesempatan itu untuk melemparkan ranting dan batu kecil ke arah pemburu, menunda langkah mereka. Salah satu pemburu mencoba menembak, tetapi Putih menukik di depan Dara, mengepakkan sayapnya dan menciptakan gelombang angin kuat yang membuat senapan itu bergetar. Dara hampir terjatuh, tapi ia berhasil menahan diri di balik akar pohon besar. Elang putih itu kemudian menukik lagi, menyentuh kepala pemburu dengan paruhnya, membuat mereka terkejut dan mundur sejenak. Pertarungan itu berlangsung intens. Dara berlari zigzag melalui semak lebat, menyesuaikan langkah dengan arah Putih terbang. Beberapa perangkap yang dipasang pemburu sengaja ditembus oleh Putih, sehingga membingungkan mereka. Setiap kali pemburu mendekat, Putih muncul dengan gerakan cepat, menakuti dan mengalihkan perhatian mereka. Di tengah ketegangan itu, Dara teringat ramuan dan bunga langka yang diberikan kakek bijak. Ia mulai menaburkan bunga itu di jalur pemburu. Secara ajaib, tanaman itu tumbuh cepat, menciptakan rintangan alami, akar dan batang kayu yang menonjol keluar dari tanah, membuat pemburu tersandung. Dara tersenyum dalam hati, merasa keberanian dan kepintarannya mulai seimbang dengan kekuatan magis Putih. Namun, salah satu pemburu berhasil menembus jalur aman dan mendekati Dara. Ia meraih Putih yang baru saja mendarat di ranting pohon rendah. Dara menjerit, merasa panik. Tapi Putih tidak takut. Elang itu mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara paruhasan keras yang bergema di seluruh hutan. Sebuah cahaya putih terang memancar dari tubuh Putih, membuat pemburu itu terhalau mundur beberapa langkah, menutup mata karena silau. Dara segera mengambil kesempatan itu, menarik Putih ke arah gua persembunyian mereka. Di gua, mereka berdua menatap pemburu dari kejauhan. Dara terengah-engah, tetapi hatinya dipenuhi keberanian baru. Ia menyadari bahwa persahabatan mereka bukan hanya tentang kebaikan hati, tapi juga tentang keberanian menghadapi ancaman nyata. Malam itu, Dara dan Putih duduk di tepi sungai,
memandangi cahaya bulan yang memantul di air. Dara mengelus kepala Putih dengan lembut, berkata, Kau luar biasa, Putih. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Putih menukik ke arah Dara, menyentuh bahunya dengan paruh lembut, seolah menguatkan janji itu. Dara tahu, meski mereka menang kali ini, ancaman pemburu belum selesai. Mereka akan kembali, mungkin dengan lebih banyak orang dan strategi lebih licik. Ia menghela napas panjang, menatap hutan yang gelap tapi damai di sekitarnya. "Kita harus lebih siap, Putih. Kita harus belajar lebih banyak, agar desa ini dan semua yang kita sayangi tetap aman." Ia menutup mata malam itu, ditemani Putih yang tetap siaga. Hutan yang damai kini terasa seperti medan perang yang penuh ketegangan, namun Dara tahu satu hal, keberanian, kepintaran, dan keajaiban Putih akan selalu menjadi perlindungan mereka. Ia memeluk sahabatnya erat, berjanji dalam hati, "Kita akan menghadapi semua ini bersama, dan kita akan menang." Beberapa hari setelah pertarungan sengit di hutan, ketegangan di desa meningkat. Warga mulai merasa ada sesuatu yang luar biasa terjadi di hutan, dan mereka tak tahu persis apa. Beberapa orang mengaku melihat cahaya putih yang menembus pepohonan pada malam hari, sementara anak-anak desa terkadang mendengar suara paruhasan yang menggelegar dari kejauhan. Dara tahu itu semua berasal dari Putih, sahabatnya yang luar biasa. Namun, ancaman pemburu belum hilang. Dari kabut pagi, Dara bisa merasakan jejak-jejak kaki baru di dekat sungai dan hutan, tanda bahwa pemburu kembali, lebih banyak dan lebih berani. Ia memandang Putih, yang mendarat di bahunya, mata elang itu bersinar penuh tekad. "Kita harus melindungi desa ini, Putih, tidak ada cara lain," bisik Dara. Putih mengepakkan sayapnya perlahan, seolah mengerti pesan itu. Malam itu, desa diterpa angin kencang. Dara mendengar suara gaduh dari arah ladang. Beberapa pemburu telah memasuki desa dengan niat mencuri atau menangkap Putih. Dara segera berlari, membawa Putih di sisinya. Namun, kali ini, Putih tampak berbeda. Cahaya putih memancar dari bulunya, lebih terang dari sebelumnya, membuat daun dan semak di sekitarnya berkilau dan bergetar. Para pemburu berhenti sejenak, terkejut dan takut oleh cahaya yang menakjubkan itu. Beberapa dari mereka mencoba maju, tetapi ranting dan akar pohon yang tiba-tiba tumbuh di jalur mereka menghalangi langkah. Putih mengepakkan sayapnya, menciptakan gelombang angin yang memutar, menyingkirkan alat perangkap dan membuat para pemburu kehilangan keseimbangan. Dara berlari di antara rumah-rumah bambu, memastikan warga aman. Beberapa anak desa yang penasaran ikut mengintip dari balik pintu, mata mereka melebar melihat cahaya putih yang luar biasa dan Putih yang tampak bagaikan makhluk langit. Salah satu pemburu mencoba menyerang Putih dengan senapan. Namun, sebelum peluru dilepaskan, Putih menukik dan mengepakkan sayapnya dengan keras, menciptakan angin yang menendang senapan itu keluar dari tangan pemburu. Dara berlari dan menolong Putih dari ancaman langsung. Tiba-tiba, air dari sungai yang melintasi desa berkilau dan mulai meluap perlahan, tidak dalam bentuk banjir, tetapi membentuk aliran yang mengelilingi desa. Air itu jernih, bersih, dan memberi rasa aman, seolah alam sendiri turun tangan untuk melindungi. Para pemburu, yang semula penuh keberanian, mulai ketakutan. Mereka melihat Putih bukan hanya elang, tetapi simbol kekuatan alam yang lebih besar daripada mereka. Dara menyadari saat itu bahwa Putih bukan hanya sahabatnya, tapi juga penjaga desa dan alam sekitarnya. Ia berlari ke arah para pemburu yang mulai mundur, menatap mereka dengan tegas. "Pergilah. Jangan coba lagi. Desa ini dilindungi," teriak Dara. Putih mengepakkan sayapnya,
menciptakan cahaya yang menerangi seluruh ladang, seakan mendukung perintah Dara. Para pemburu akhirnya melarikan diri, ketakutan bukan hanya oleh Putih, tapi juga oleh kekuatan alam yang mereka saksikan. Dara berdiri di tengah ladang, napas terengah, sementara Putih mendarat di bahunya. Cahaya putih dari bulu Putih perlahan memudar, meninggalkan rasa hangat dan tenang di seluruh desa. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di sekitar Dara. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi malam itu. Anak-anak berlari-lari dengan wajah berseri-seri, orang dewasa berbicara dengan penuh kagum. Dara tersenyum, tapi ia tetap rendah hati. Ia tidak menceritakan semua rahasia Putih, hanya berkata, alam selalu melindungi mereka yang menjaga hati tulus. Kita harus selalu menjaga hutan dan hewan di sekitar kita. Beberapa warga mulai menyadari perubahan yang terjadi sejak Putih datang. Ladang-ladang mereka lebih subur, sungai lebih jernih, dan hewan ternak lebih sehat. Orang-orang mulai bekerja sama menjaga hutan, menanam pohon, dan tidak merusak alam. Keajaiban Putih mengajarkan mereka bahwa hubungan manusia dengan alam sangat penting. Dara duduk di tepi sungai bersama Putih, menatap air yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Kau hebat, Putih. Kau bukan hanya melindungiku, tapi juga desa ini. Aku bangga menjadi sahabatmu, bisiknya lembut. Putih menunduk, menyentuh bahu Dara dengan paruhnya, seolah menjawab, kita selalu bersama. Malam itu, Dara menulis di buku catatannya tentang semua yang terjadi. Ia merasa tanggung jawabnya semakin besar, tapi hatinya penuh keberanian. Ia tahu masih ada tantangan yang menunggu, tetapi ia juga tahu bahwa dengan Putih di sisinya, tidak ada yang mustahil. Sebelum tidur, Dara menatap langit malam yang penuh bintang. Cahaya putih dari Putih menyinari hutan secara lembut. Dara tersenyum dan berbisik, aku siap menghadapi apapun, Putih, kita akan menjaga desa ini bersama, selamanya. Dan di kejauhan, hutan berbisik, angin bergerak perlahan, dan daun-daun bergoyang lembut. Alam seakan memberi restu pada Dara dan Putih, dua sahabat yang telah menunjukkan bahwa keberanian, hati tulus, dan keajaiban bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih indah. Beberapa minggu setelah pertempuran sengit di ladang desa, kehidupan mulai berubah. Desa yang tadinya sepi dan kurang subur kini dipenuhi warna kehidupan. Ladang-ladang menghijau, buah-buahan ranum, ternak lebih sehat, dan sungai yang mengalir jernih memberikan kesegaran bagi semua. Warga desa mulai menyadari bahwa semua perubahan ini bukan kebetulan, ada sesuatu yang luar biasa menjaga mereka, meskipun mereka belum mengetahui secara pasti apa. Dara berjalan di sepanjang sungai, ditemani Putih yang terbang rendah di sampingnya. Cahaya pagi menembus pepohonan, membuat bulu Putih berkilau indah. Dara tersenyum sambil meraih bunga-bunga langka yang mulai bermekaran di tepi sungai. Bunga yang dulu ia tanam setelah diajarkan oleh kakek bijak. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah alam sendiri menyambutnya. Namun, meskipun suasana damai, Dara tidak bisa lengah. Ia tahu bahaya belum sepenuhnya hilang. Pemburu yang gagal sebelumnya pasti akan kembali, kali ini dengan strategi lebih licik. Dara menatap Putih dan berkata, kau merasakan sesuatu, kan? Mereka akan datang lagi, tapi kita harus siap. Putih menunduk, mengeluarkan paruhasan lembut, seperti menyetujui rencana Dara. Siang itu, terdengar suara gaduh dari arah hutan. Dara segera berlari, ditemani Putih. Di kejauhan, ia melihat sosok yang berbeda, seorang pemburu tua yang lebih licik dan berpengalaman, dengan wajah keras, mata tajam, dan senyum penuh kesombongan. Ia membawa beberapa alat perangkap baru, lebih canggih dari sebelumnya,
serta beberapa orang muda yang tampak kasar. "Putih, mereka datang," bisik Dara. Ia tahu inilah ancaman terakhir yang harus mereka hadapi. Putih menukik ke udara, mengepakkan sayap dengan kuat, mengirimkan gelombang angin ke arah pemburu. Aksi itu membuat para pemburu terkejut, beberapa hampir kehilangan keseimbangan. Dara segera menyiapkan strategi. Ia akan memimpin Putih menggunakan kecerdikan, bukan hanya kekuatan. Pertempuran berlangsung sengit. Pemburu tua itu mencoba menggunakan jaring besar untuk menangkap Putih, tetapi elang putih itu menukik cepat dan menciptakan cahaya putih yang menembus pepohonan. Beberapa alat perangkap meledak atau terlepas, tertahan oleh akar pohon dan tanaman yang tumbuh tiba-tiba di jalur mereka. Dara menaburkan bunga-bunga ramuan di jalur pemburu, menciptakan rintangan alami. Setiap langkah pemburu semakin sulit, sementara Putih menukik dan menciptakan angin kencang yang membuat senapan mereka tidak stabil. Pada saat yang kritis, pemburu tua mencoba menyerang Putih langsung. Dara merasa panik, tapi ingatan tentang kakek bijak memberinya ketenangan. Ia menenangkan diri, fokus pada energi yang mengalir dari Putih, dan menyadari bahwa keberanian dan hati tulus bisa menjadi senjata paling kuat. Putih mengepakkan sayapnya dengan penuh energi, cahaya putih memancar lebih terang dari sebelumnya, mengelilingi seluruh desa. Fenomena menakjubkan terjadi, tanaman yang sebelumnya layu mulai tumbuh subur dalam sekejap, air sungai meluap perlahan membentuk aliran baru yang mengelilingi pemburu, sementara angin kencang menyingkirkan mereka dari jalur desa. Para pemburu terhuyung-huyung, terkejut melihat kekuatan alam yang tidak bisa mereka kendalikan. Dara berlari ke arah Putih, menyentuh bulu putihnya, dan merasakan energi yang luar biasa. Ia menyadari bahwa Putih bukan hanya melindunginya, tetapi juga seluruh desa dan makhluk hidup di sekitarnya. Cahaya putih itu seolah berbicara, keajaiban bukan untuk disalahgunakan. Hanya yang tulus hati yang bisa menerimanya. Pemburu tua akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa menang. Dengan wajah marah, mereka mundur perlahan, berusaha menahan rasa takut yang kini menguasai mereka. Dara menatap mereka dengan tegas, suara hatinya seolah diperkuat oleh Putih. "Pergilah dari sini. Jangan kembali. Desa ini dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar dari kalian." Setelah ancaman itu lenyap, desa merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Warga mulai mengerti bahwa Putih membawa berkah yang nyata, ladang yang subur, sungai yang jernih, ternak yang sehat, dan kehidupan yang harmonis. Anak-anak berlari di tepi sungai, bermain di antara bunga-bunga yang mekar, sementara orang dewasa menanam pohon baru dan menjaga hutan. Dara duduk di tepi sungai, mengamati Putih yang mendarat di cabang pohon dekatnya. Kau luar biasa, Putih. Aku tidak pernah menyangka kita bisa melalui semuanya, gumamnya pelan. Putih menukik ke arah Dara, menyentuh bahunya dengan lembut, seolah berkata, "Kita selalu bersama, Dara." Malam itu, Dara menulis di buku catatannya tentang semua yang terjadi. Ia merasa tanggung jawabnya semakin besar, tetapi hatinya penuh keberanian dan harapan. Ia tahu masih ada hal-hal yang harus ia pelajari, namun ia yakin bahwa dengan Putih di sisinya, desa mereka akan selalu aman. Sebelum tidur, Dara menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Cahaya putih dari sahabatnya menyinari hutan dan desa secara lembut. Dara tersenyum, berbisik dalam hati. "Kita berhasil, Putih, kita telah melindungi desa ini. Bersama, kita bisa menjaga keajaiban ini selamanya." Dan di kejauhan, hutan berbisik lembut, daun-daun bergoyang, dan sungai berkilau di bawah sinar bulan. Alam seolah memberikan restu, menandai bahwa keajaiban Putih telah membawa keseimbangan baru bagi desa dan kehidupan manusia di sekitarnya.
Pagi itu, desa diselimuti cahaya matahari yang hangat. Udara terasa segar, burung-burung berkicau riang, dan ladang-ladang yang sebelumnya gersang kini menghijau subur. Anak-anak berlarian di sepanjang jalan setapak sambil tertawa riang. Warga desa berkumpul di lapangan terbuka, membawa hasil panen terbaik mereka. Semua tampak bahagia dan penuh rasa syukur. Dara berdiri di tepi lapangan, menatap sekelilingnya. Hatinya dipenuhi rasa lega dan kebanggaan. Semua usaha menjaga Putih dan hutan tidak sia-sia. Ia melihat Putih mendarat dengan anggun di cabang pohon besar di tengah lapangan. Bulunya berkilau putih seperti salju di bawah sinar matahari pagi. Anak-anak bertepuk tangan, kagum melihat elang luar biasa itu. Seorang tetua desa maju ke depan, mengangkat tangan untuk memberi salam. Hari ini, kita berkumpul untuk merayakan berkah yang telah diberikan kepada desa kita, katanya dengan suara hangat. Sejak elang putih ini datang, hidup kita berubah. Ladang subur, sungai jernih, ternak sehat, semuanya karena keajaiban yang kita rawat bersama. Dara tersenyum, menunduk rendah sebagai bentuk rasa hormat. Ia tahu keajaiban ini bukan semata-mata tentang Putih, tapi juga tentang hati yang tulus dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Ia ingat semua yang diajarkan kakek bijak. Keseimbangan alam dan tanggung jawab adalah inti dari setiap keajaiban. Seorang anak kecil berlari menghampiri Dara dan bertanya, "Kak Dara, bagaimana Putih bisa membuat semua ini terjadi?" "Aku ingin seperti Putih." Dara tersenyum lembut, mengelus kepala anak itu. "Putih bukan hanya makhluk ajaib, Nak. Keajaiban itu muncul karena hati yang tulus, keberanian, dan kepedulian kita terhadap semua makhluk hidup." Putih mengepakkan sayapnya perlahan, menebarkan cahaya lembut ke seluruh lapangan. Semua orang terdiam, merasa hangat dan tenang. Beberapa bunga langka yang sebelumnya ditanam Dara mulai bermekaran lebih indah, menyebarkan aroma harum ke udara. Anak-anak dan orang dewasa tampak kagum dan bahagia sekaligus. Setelah perayaan kecil selesai, Dara membawa Putih ke tepi sungai, tempat mereka biasa berdua. "Kau tahu, Putih, aku tidak pernah menyangka semua ini akan terjadi. Aku hanya ingin menolongmu, dan sekarang desa kita seakan diberkahi," ucapnya sambil menatap air yang berkilau. Putih menunduk dan menyentuh bahu Dara dengan lembut, seolah menjawab, "Kita selalu bersama, Dara. Bersama, kita bisa menjaga semua ini." Malam itu, Dara duduk di bawah pohon besar dekat rumahnya, menulis di buku catatannya. Ia merenungkan perjalanan panjang mereka, dari menolong Putih yang terluka, belajar dari kakek bijak, menghadapi pemburu yang licik, hingga melihat desa mereka diberkahi. Setiap halaman catatannya penuh dengan pelajaran tentang keberanian, kesabaran, dan cinta terhadap alam. Dara menatap langit malam yang penuh bintang. Cahaya putih menyinari hutan dan desa dengan lembut. Ia tersenyum, merasa damai. "Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, Putih, selama kita bersama." Elang putih itu menuki ke arahnya, menyentuh bahunya dengan paruh lembut, seakan memberi janji yang sama. Keesokan harinya, warga desa mulai bekerja lebih keras menjaga hutan, menanam pohon baru, dan menjaga kebersihan sungai. Mereka menyadari bahwa keajaiban tidak hanya muncul begitu saja, tapi dihasilkan oleh kepedulian, kesadaran, dan kerja sama. Desa menjadi lebih hidup, ramah, dan harmonis. Dara sering berjalan di hutan, ditemani Putih, untuk memastikan keseimbangan alam tetap terjaga. Ia juga mengajari anak-anak cara menjaga lingkungan, menanam bunga dan pohon, serta memahami pentingnya hubungan manusia dengan makhluk lain. Desa kini menjadi contoh bagi desa-desa sekitar,
bagaimana keajaiban bisa muncul dari hati yang tulus. Pada suatu sore, Dara duduk di tepi sungai, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ia merasakan angin lembut yang membawa aroma bunga-bunga yang bermekaran, suara gemericik air, dan bisikan daun-daun yang bergerak. Semua itu terasa seperti bisikan alam, menyampaikan rasa terima kasih atas keberanian dan ketulusan hati Dara. Terima kasih, Putih, kau bukan hanya sahabatku, tapi juga guru dan penjaga desa ini, bisiknya lembut. Putih menukik di udara, lalu mendarat di bahunya, bulu putihnya berkilau indah di cahaya senja. Dara merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keajaiban yang hadir bukan hanya untuk desa, tapi juga untuk hatinya sendiri. Malam itu, desa tidur dengan damai. Putih beristirahat di atas pohon besar dekat rumah Dara, mengawasi desa seperti dulu. Cahaya bulan menembus pepohonan, menciptakan bayangan lembut di tanah. Dara tidur dengan tenang, merasa bersyukur dan bangga karena telah menjaga sahabatnya dan desa mereka. Cerita Dara dan Putih menjadi legenda di desa. Warga mengingatnya bukan hanya sebagai kisah tentang keajaiban elang putih, tetapi juga tentang keberanian seorang gadis desa yang tulus hati, yang menolong makhluk lemah, menghadapi bahaya, dan membawa perubahan besar bagi banyak orang. Dan begitu malam berakhir, angin hutan berbisik lembut, daun-daun bergoyang perlahan, dan sungai tetap berkilau. Alam memberi restu kepada Dara dan Putih, dua sahabat yang telah menunjukkan bahwa hati tulus, keberanian, dan kasih sayang bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih indah. Dara menutup mata, tersenyum, dan berbisik terakhir sebelum tidur. Kita telah melakukan segalanya, Putih, dan keajaiban ini akan abadi selamanya. Putih mengepakkan sayapnya perlahan, menebarkan cahaya lembut yang menghangatkan seluruh hutan dan desa, menandai awal dari kehidupan yang harmonis dan penuh berkah bagi semua.